Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Mudah-mudahan ya pertemuan kita kali ini bisa memberikan keberkahan ya. Dan kita juga harapkan bahwa yang tidak hadir juga pada kesempatan kali ini dimudahkan ya, dilancarkan urusannya ya, kemudian dilapangkan rezekinya ya. Sehingga kemudian ke depan ya bisa ikut bergabung ya bersama dengan kita ya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita lanjutkan lagi kajian kita tentang kitab Fiqhul Islam. Cuma ini kita agak melompat cukup agak jauh dulu ya. Sebelum nanti kita balik lagi. Kalau kemarin kan kita bahas di halaman yang ke-9 ya. Selanjutnya itu di materi yang ke-12, materi di halaman 12. Tapi kita lompat dulu di halaman 88. 88 karena ini kelihatannya pembahasannya itu masih nyambung dengan materi yang kemarin ya. Ya. Jadi topik kita kali ini itu bahas tentang al-islamu mafahim lil hayah walaisa mujarrad maklumat ya. Jadi Islam itu adalah mafahim bagi kehidupan ya, dan bukan cuma sekedar maklumat ya. Bukan cuma sekedar informasi ya, tapi dia adalah mafahim ya. Mafahim. Nah, mungkin panjenengan masih ingat kemarin ketika kita membahas tentang takrif akal ya. Ya, tentang apa itu yang disebut dengan akal ya. Apa itu yang disebut dengan pemikiran ya. Masih ingat apa itu? Ya. Masih ingat enggak kira-kira bahwa yang namanya akal itu kan harus ada 4 unsur ya. Harus ada subjek berpikir, yaitu yang disebut dengan otak ya. Yang difikirkan berarti dia objek ya. Itu namanya apa? Kalau istilah kita waqi ya, atau fakta atau realita ya. Kemudian yang ketiga itu ada transmisinya ya. Jadi memindahkan fakta itu ke dalam otak itu dia butuh yang namanya apa? Panca indera ya. Makanya kalau kita dengar itu ya, tiba-tiba ada bunyi ngiung-ngiung di atas, kita tahu bahwa itu ada pesawat gitu kan. Dari mana kita bisa berpikir itu ada pesawat? Karena kita punya panca indera ya. Kita juga punya otak, kemudian realitasnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan maklumatu as-sabiqah ya. Apa maklumatu sabiqah itu? Informasi awal ya. Nah, kalau ini sudah terkumpul jadi satu, itulah yang kemudian disebut dengan akal atau proses berpikir ya, yaitu upaya untuk memindahkan fakta ke dalam otak melalui panca indera ya, yang kemudian dengan bantuan maklumat as-sabiqah maka sesuatu itu bisa diinterpretasikan ya. Sesuatu itu bisa dipikirkan ya. Tapi kalau kita tidak punya maklumat itu ya sampai elek ya juga tidak akan mungkin bisa kita berpikir. Kalau ngaco sih bisa gitu ya. Misalnya contoh saja, kalau kita berpikir tentang sebelum ada Tuhan itu apa sih sebetulnya ya. Kan kalau dulu kita minggu kemarin kita bahas ya
manusia dari mana? Dari bapak ibu. Bapak ibu dari mana? Dari kakek nenek. Kakek nenek dari siapa? Dari bapak ibunya kakek nenek. Ya. Kemudian bapak ibu dari kakek nenek dari mana? Dari neneknya bapak ibu dari kakek nenek. Gitu ya. Sampai kemudian nanti ketemu nenek moyang. Dari mana nenek moyang berasal? Dari neneknya nenek moyang, ya. Nenek moyang dari mana? Dari neneknya nenek moyang, gitu kan. Sampai terus itu sampai kemudian ketemu dengan makhluk yang pertama itu yang bernama Adam. Dari mana Adam itu berasal? Dia diciptakan oleh yang namanya Al-Khaliq, ya. Namanya Tuhan, ya. Namanya Rob, ya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita itu berpikir Tuhan itu dia dari mana? Sebelum bumi, alam semesta dan kehidupan. Itu kira-kira kalau kita pikirkan itu ketemu apa enggak? Enggak ketemu, ya. 2 hari 2 malam juga enggak akan ketemu itu, ya. Udah habis kopi berapa ya juga enggak ketemu, ya. Akalnya terbatas itu. Tapi kalau misalnya mau dipikirkan, bisa enggak? Ya bisa aja kan, ngaco aja. Oh, ini dulu akibat benturan antara ini dan ini, ya. Itu yang kalau dalam bahasanya orang komunis itu biasanya kalau otak itu disebut dia punya satu fungsi itu namanya fungsi refleksi, ya. Jadi seperti cermin. Jadi otak itu punya fungsi seperti cermin, ya. Makanya orang komunis itu cenderung menyamakan otak itu sama seperti cermin, ya. Tahu cermin, ya? Dia itu mantul, gitu, ya. Sifatnya cermin kan mantul, ya. Jadi begitu sesuatu itu dilihat langsung bisa disebutin walaupun ngaco, gitu, ya. Namanya dipikirkan, ya. Makanya sering disebut itu pemikiran itu kadang dia terbatas, tapi akal itu kadang dia tidak terbatas. Karena dia mau memikirkan apa saja itu terserah dia, gitu, ya. Nah, jadi itu yang tadi kita sebut dengan pemikiran, ya. Nah, di sini saya kutipkan, ya, penjelasan di dalam kitab Muqaddimah Dustur. Nah, ini Muqaddimah Dustur ini juga kitab yang cukup nggak tahu, kayaknya di sini belum ada yang pernah mengkaji, ya. Ya, di dalam halaman yang kedua itu dikatakan li'annal afkar ita asbahat mafahim, ya. Jadi sebuah pemikiran itu akan bisa berubah menjadi mafahim, ya. Nah, ini konteks kita ini bicara mafahim, ya. Yaitu apa? Ai idza udrika madlulaha wajarat tasdik biha, ya. Jadi manakala apa? Makna pemikiran tersebut itu telah difahami dengan benar, ya, difahami dengan benar, dengan tepat, atara ala sulukil insan, ya, yang berkaitan dengan perbuatan wajalat suluku yasiru bihadil mafahim fatagayyaru nadratihi ilal hayah, ya. Jadi kurang lebihnya itu dikatakan bahwa sebuah pemikiran itu akan berubah menjadi pemikiran itu manakala kalau pemikiran tersebut difahami dengan tepat dan kemudian pemikiran itu dibenarkan, ya. Contohnya misal gini secara sederhana. Kalau kita sebut hukumnya sholat itu apa? Wajib, ya. Nah, hukum sholat itu adalah wajib. Itu disebut dengan pemikiran, ya. Mengatakan bahwa khamr itu haram itu adalah pemikiran, ya. Kalau ada syarat yang kedua bisa bahwa pemikiran tersebut itu dibenarkan, ya benar khamr itu haram, ya. Iya benar sholat itu adalah wajib, ya. Maka itu yang disebut bahwa seseorang itu dia memiliki pemahaman, gitu. Jadi kalau pemikiran dibenarkan itulah yang disebut dengan pemahaman. Makanya kadang ada orang dia berpikir dia punya pemikiran tapi dia nggak paham, yaitu apa? Misalnya kalau orang tahu kewajibannya sholat tapi dia nggak melaksanakan, gitu. Dia tidak membenarkan, ya. Misalnya ada seorang muslim, ya, dia katakan bahwa
bagaimana pandangan Islam tentang masalah sholat. Dia katakan, menurut orang Islam, ya, yang namanya sholat itu adalah wajib. Nah, ini berarti dia nggak paham gitu. Jadi dia baru sampai pada level pemikiran, ya. Bagaimana hukum menggunakan menutup aurat, ya, memakai jilbab. Dia katakan menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, menurut imam itu jilbab itu begini, hukumnya itu wajib bagi setiap mukminah untuk menutup aurat. Ya, itu dia bisa jabarkan, dia bisa jelentrehkan, ya. Tapi terus dia tanya, tapi kok panjenengan saya lihat keluarganya nggak ada yang kerudungan, iya kan? Ya, saya beda, saya liberal lah, kira-kira gitu, ya. Jadi dia baru menerima Islam itu sebagai satu pemikiran, bukan sebagai sebuah pemahaman, ya. Atau kalau misalnya dia sudah sampai pada level pemahaman, artinya dia benarkan konsepnya seperti itu, sumbernya dari Islam, ya. Makanya nanti muncul lagi yang ketiga, namanya al-wa'yu, ya. Ya, apa itu al-wa'yu? Kesadaran. Gitu. Ya, kesadaran. Jadi dia sudah tahu, dia benarkan dan dia sadar gitu, ya. Karena itu maka kemudian apa? Kewajiban dia itu kemudian akhirnya ada dua, ya. Bisa tolabul fi'li, bisa tolabut tarki, ya. Fi'li itu artinya dia laksanakan karena itu tuntutan atau perintah itu untuk dilaksanakan. Kalau tolabut tarki itu tuntutan untuk meninggalkan, ya. Misalnya ketika dia aqimus sholat, dirikan sholat, maka dia sholat, ya. Tapi kalau diminta untuk innamal khamru wal maisir, ya, suruh meninggalkan yang khamar, ya, maka itu adalah tuntutan, ya. Ada pemikiran, dia paham, dia benarkan, ya, karena misalnya sumbernya dari terpercaya dari Al-Quran. Kemudian setelah itu apa? Dia tidak meminum minuman khamar. Itu artinya dia sadar, ya. Dia memiliki kesadaran, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi ini istilah baru ini, ya. Bukan istilah baru juga, pemahaman yang informasi yang mungkin bagi sebagian kita itu masih baru, ya. Jadi kalau kemarin di ujung itu kita sempat sampaikan, kok ada orang dia mengaku beriman, dia ngerti hukum, tapi kok dia tidak melaksanakan, gitu. Nah, artinya itu dia hanya menerima informasi, dia hanya menerima Islam itu sebatas pemikiran, bukan menjadi sesuatu yang dibenarkan, gitu. Apalagi kalau sesuatu itu tidak dibenarkan, maka otomatis juga dia tidak akan mau melaksanakan, gitu. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, sampai di sini, ya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Lanjut dulu, ya. Gitu. Ya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, kemarin kita juga sudah, ini mau kita agak balik lagi sedikit, ya. Kita balik sedikit, ya. Karena begini, ya. Kalau pemahaman kita, ya, itu kan kita ambil dari satu sumber yang terpercaya, ya, yang namanya Al-Quran, ya. Bagi kita sebagai muslim itu kan panduan kita kan Al-Quran, ya. Tapi kenapa kok ada orang dia muslim tapi dia tidak mau melaksanakan isi Al-Quran? Berarti problemnya jangan-jangan memang dia tidak yakin dengan Al-Quran, ya kan? Dia tidak yakin dengan Al-Quran, ya. Jadi katakanlah kalau ibaratnya begini, di pembahasan 1 sampai 4 kita sudah sempat singgung tentang apa yang disebut dengan tauhid, tentang akidah, ya. Tentang perlunya kita punya pondasi, ya. Pentingnya kita itu punya patokan, ya. Kalau namanya patokan itu kan, ya, itu dia nanti akan menjadi
pangkal itu dari semua yang kita lakukan, ya. Ya. Jadi kalau bicara amal nanti patokannya itu larinya ke situ, ya. Jadi tidak boleh melenceng dari dari patokan, ya. Kalau kita mau melenceng ditarik lagi ke patokan. Sama seperti misalnya kita lihat kalau kapal itu kan ada jangkar kan. Jadi kalau jangkar itu mesti kita lempar, ya. Jadi kalau kapal itu meskipun dia terseret sama arus, dia terbawa sama air, tapi kalau jangkarnya itu sudah turun, itu kan mutarnya tetap mengikuti pada poros itu kan. Kecuali kalau jangkarnya tidak kuat, ya. Kalau pondasinya tidak kuat, biasanya akhirnya lepas itu, ya. Tuh. Jadi kalau kita dulu nonton film Pirates of the Caribbean gitu, bertarung di laut yang pusaran gitu kan. Itu karena lempar jangkarnya itu bagus itu, ya. Jadi meskipun muter itu tetap kapalnya masih tetap utuh gitu. Nah itu jangkar, ya. Nah kalau kapal itu paling bagus, paling indah, paling keren itu kalau kita lihatnya di mana? Di laut. Ya. Jadi dulu saya itu paling senang kalau pergi di pelabuhan, ya, di pelabuhan, dijangkar, lepas jangkarnya, kemudian setelah itu diikat kuat, ya. Jadi kalau kapal sandar itu biasanya kita main di atas kapal, lompat, kadang jejer sampai ujung gitu, ya. Ada 5-10 kapal lompat dari satu kapal, sampai yang di ujung baru kita lempar pancingan. Jadi kayak di tengah laut betul itu, tapi dari jejeran kapal-kapal gitu, ya. Gitu. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan patok, itu kira-kira kayak gitu, ya. Pondasi itu kira-kira kayak gitu, ya. Nah, cuma kan pertanyaannya gini. Kapal itu dia dibuat, dia didesain itu apakah untuk seperti itu, gitu ya. Untuk dibuat, kemudian setelah itu taruh di pelabuhan, kemudian setelah itu ditonton orang banyak. Ya. Kira-kira kapal kayak begitu itu kalau dibuat itu yang buat itu rugi apa untung? Ya. Rugi gitu, ya. Kapal itu dia dibuat itu tujuannya untuk apa? Untuk berlayar, ya, mengarungi lautan gitu. Nah, Anda tahu kalau mengarungi lautan itu seperti apa? Ya. Kalau mungkin masih di pinggir-pinggir masih kelihatan lah, ya. Tapi pernah sampai di tengah lautan, ya. Yang kanan kiri itu sudah nggak ada apa-apa ini, ya. Ya, jadi kalau kita lihat sepanjang mata memandang itu kayak sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Ini ujungnya di mana juga kita tidak tahu, ya. Sama seperti misalnya kita juga kalau naik pesawat itu kalau sudah sampai pada ketinggian yang di atas itu kita juga tidak tahu itu, ya. Tapi pertanyaannya begini, ya. Kita itu kalau naik pesawat itu yang pilotnya itu kita kenal nggak? Nggak kenal. Tapi kita percaya nggak sama pilotnya itu? 100% kita percaya sama pilot. Nggak ada pilihan. Iya kan? Nah, naik pesawat kita itu nggak kenal pilot, ya, nggak kenal pilotnya. Itu hanya kita percaya bahwa pilot ini pasti akan mengantarkan kita itu sampai di tempat tujuan gitu. Nah, sama juga kalau kita punya pondasi tauhid tadi, kita itu mestinya lebih percaya lagi, lebih yakin lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pilotnya ini Allah gitu. Ya. Makanya kita itu kalau punya masalah, ya kita tahulah masalah kita itu mesti ada saja gitu. Tapi kalau kita sudah punya patokan seperti ini, kita itu punya keyakinan, punya tauhid, maka menjalani hidup itu pun juga kita itu tenang gitu. Meskipun ono masalah gitu, ya. Kenapa? Wong sama pilot aja kita percaya kok. Ya.
pilot itu kan katanya bukan pilot ya, pilot pramugari itu kan kalau di atas pesawat itu kan koyok kenal banget kan sama kita itu ya. Sudah kayak berasa saudara kan. Ya. Gimana Bapak? Apa yang bisa saya bantu? Oh, makasih itu. Ya. Begitu turun dari pesawat ya. Bu, saya yang ada di atas tadi loh. Kamu siapa? Nah, itu pilot kayak gitu. Nah, apa yang kemudian membuat kita yakin bahwa pilot itu nanti itu akan bisa mengantarkan kita itu ya sampai di tujuan sebagaimana kapal tadi yang tadi kita lihat dalam hamparan mata kayak tidak, tapi kita percaya bahwa kalau kapal itu apa namanya? Nakodanya itu akan bisa mengantarkan kita itu sampai di tempat tujuan. Ya. Padahal kalau dari atas itu kayak enggak kelihatan gitu ya. Ya. Turun gitu. Apa kira-kira yang membuat kita itu bisa percaya bahwa dia akan bisa melandingkan sampai di bawah walaupun kayak pandangan mata itu kayak enggak jelas. Apa kira-kira? Karena dia lebih Memiliki ilmu. Iya. Ada bantuannya enggak? Apa bantuannya namanya? Kompas, radar. Kalau istilah kita itu ada navigasi. Iya kan? Jadi dia bisa memastikan itu, bahkan sampai turun itu bisa sangat presisi. Padahal tidak jelas itu awalnya itu. Ya. Nah, sama juga kalau kita memiliki tauhid, ya. Tadi kita sudah yakin ini, kita sudah percaya ini, ya, bahwa Allah itu yang maha mengatur segalanya. Sudah tenang kan? Tenang. Tapi persoalannya kan tujuan kita ini mau kemana? Tujuan kita kemana? Ke akhirat. Ya. Akhirat itu kalau dalam bahasa kita itu kelihatan enggak? Goib kan? Goib itu, ya. Kalau kita ditanya gini, itu tujuan kita apa sih sebetulnya? Mati masuk surga, betul ya? Ada nggak yang punya tujuan itu selain masuk surga? Ada nggak di sini? Ya. Sekarang saya tanya, panjenengan siap nggak mati hari ini? Ya. Siap nggak? Enggak. Ini apa? Siap belum siap? Tapi siap masuk surga. Siap masuk surga. Tapi nggak siap mati. Latar belakangnya mau masuk surga tapi nggak siap mati. Padahal surga itu hanya bisa dicapai kalau sudah mati. Jadi mau mati sekarang apa mati besok? Nanti kalau ditunda nanti nggak jadi masuk surga. Tertunda lagi. Nah, persiapan dulu. Nah, karena kita tahu bahwa yang di depan kita itu nggak jelas. Walaupun katakanlah kita sudah tahu kan bahwa tujuan kita itu adalah surga, ya. Mati itu masuk surga, ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan al-jannatu hakun wa naru hakun, ya. Surga itu adalah hak, neraka itu juga adalah hak. Artinya surga dan neraka itu ada gitu. Nah, nanti kita bahas ya, mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Nah, karena ketidakjelasan itulah maka kemudian kita itu membutuhkan yang namanya apa? Aplikasi. Nah, canggih, sudah selesai kayaknya ini materinya ini. Ya. Jadi kita itu memerlukan yang namanya penuntun. Kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Kita itu membutuhkan yang namanya pedoman. Nah, pedoman itu namanya navigasi, ya kan? Kalau kapal atau pesawat itu navigasi. Nah, hidup kita ini kita butuh navigasi. Navigasinya apa? Nah, udah selesai materinya ini. Iya, itu. Tapi untuk meyakinkan itu kadang-kadang masih sulit. Nah, itu tadi yang tadi kita singgung di awal. Ada masalah sedikit sudah ngelor itu. Iya, tenang saja, tenang. Oh, berarti materinya belum selesai. Ya, tenang.
Itu masih prolog ya. Masih prolog ya. Itu. Makanya tadi saya jelaskan di awal itu, ada yang namanya pemikiran, ada namanya mafahim, ada nanti namanya idrok. Nanti kita bisa lihat itu problemnya kita itu ada di mana gitu. Apakah problem kita itu karena kita tidak punya informasi? Kalau ini masalahnya gampang, berarti tinggal diberikan informasi. Caranya bagaimana? Sering ikut ngaji kayak gini, gitu, ya, supaya tahu, supaya ngerti, supaya paham, ya. Baru setelah itu kemudian apa? Berusaha untuk kemudian melaksanakan, ya. Nah, kalau sudah sampai melaksanakan, berarti itu kita sudah punya yang namanya al-wa'yu tadi, punya kesadaran, ya. Nah, itu navigasi gitu. Nah, sekarang kan akhirnya kalau kita sekarang kan pertanyaannya begini, kok bisa pilot itu dia percaya pada navigasi? Ini kan informasi ini, betul nggak? Navigasi itu kan informasi, ya. Apakah saling kenal antara pilot dengan orang yang di bawah yang memberikan informasi? Pernah nggak pilot itu berpikir begini, ini saya diakali nih sama orang yang ada di bawah ini ya. Dulu saya pernah nonton film itu ada tabrakan pesawat itu waktunya bersamaan masuk itu saling tabrakan itu menjelang landing, mendarat. Ternyata setelah diusut-usut, karena apa? Karena yang pegang informasi di bawah itu tiba-tiba kebelet pipis mau ke belakang. Ya. Jadi sepersekian detik itu akhirnya terjadi tabrakan gara-gara human error, ya, gara-gara informasi tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa pilot itu dia percaya pada navigasi? Ya. Berarti memang kuncinya itu satu, yaitu pertama kita harus percaya dulu, yakin dulu, ya. Karena kalau sudah percaya, kita kalau sudah yakin, maka apapun yang diinformasikan itu pasti akan kita benarkan, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu misalnya banyak muslim tapi dia tidak mempercayai Al-Qur'an, dia tidak meyakini isi Al-Qur'an, maka bisa jadi karena dia tidak yakin. Ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya gini, yakin itu muncul itu karena apa? Kesadaran. Ini balik kesadaran, pemahaman balik kesadaran. Iya kan? Gitu. Keyakinan itu munculnya karena apa? Ya. Nah, makanya nanti kalau kita bicara di dalam konteks akidah, ya, ini mengimani Al-Quran ini kan, meyakini Al-Quran ini kan, ya, Masya Allah, ya. Gimana kita ulang dari awal? Insya Allah. Sehat Pak ya? Ya, gitu. Makanya kita harus yakin dulu ini dengan Al-Quran ini, ya. Apakah Al-Quran ini memang dia betul-betul merupakan petunjuk, dia itu betul-betul kalam Allah, atau jangan-jangan Al-Quran itu sebetulnya, ya, sesuatu yang sama seperti buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, gitu. Ya. Maka pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah merupakan wahyu Allah, ya, itu mutlak harus dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita sebut dengan apa? Cara yang bukan kita sebut rasional, ya. Karena kalau di dalam pembahasan akidah itu sebetulnya begini, kita bisa peta, ya, peta pembahasan akidah, ya. Jadi yang pertama itu akidah yang pertama itulah akidah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu indrawi. Pembahasan yang sifatnya indrawi. Ya.
Indrawi itu artinya apa? Barangnya itu ketok. Nah, Al-Qur'an itu adalah barang yang ketok, kelihatan kan Al-Qur'an. Ya. Bukan sesuatu yang tidak ada, barangnya ada. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW itu juga adalah wujud yang hidup, gitu. Ya, dilihat, disaksikan oleh mereka-mereka yang hidup pada masanya, gitu. Ya, jadi ada orangnya, gitu. Bukan goib, ya. Kalau Zaki sekarang goib, gitu. Tapi orangnya ada, tapi goib, nggak ketok. Ya. Nah, yang kedua, ya, makanya kalau yang di topik pertama ini, kalau kita bicara akidah, peta pembahasan akidah yang pertama yang sifatnya objek indrawi itu masuk di dalamnya Al-Quran, masuk di dalamnya juga masalah kerasulan Muhammad, ya, percaya pada nabi-nabi, ya, nabi dan rasul, ya. Kemudian yang ketiga itu menyangkut masalah apa? Perbuatan manusia, ya. Ada yang mukhayyar, ada yang mujbar, ya. Mukhayyar itu artinya pilihan, atau mujbar itu artinya terikat, ya. Misalnya begini, ya. Pak Danang lahir sebagai laki-laki, nggak bisa milih itu. Tahu-tahu lahir laki-laki, gitu ya. Lahir suku Jawa. Pernah nggak kepikiran jadi yang lain gitu? Nggak, aku nggak setuju aku jadi orang Jawa. Pengenku jadi itu. Wes nggak iso, ya. Itu namanya kita itu nggak bisa bebas milih. Kita itu mujbar, kita itu terikat, gitu, ya. Tapi ada juga perbuatan manusia itu yang kita itu mukhayyal, ya. Kita itu punya pilihan. Misalnya apa? Ini mau ngaji apa mau nari? Itu kita bisa milih, gitu. Ya kan? Ngaji aja lah. Minggu depan masih ada, gitu. Itu kita masih bisa milih, masih bisa timbang-timbang. Nah, itu yang disebut sebagai objek yang indrawi, ya. Ada peta pembahasan akidah yang kedua itu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan dengan sesuatu yang harus dibuktikan secara rasional, karena dia bukan objek yang indrawi, ya. Seperti kemarin kita sampaikan itu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Tuhan. Gimana caranya kita bisa melihat Tuhan, gitu, ya. Melihat Allah itu gimana caranya? Wong ini enggak kelihatan. Tapi kita bisa membuktikan, kita bisa memberikan argumentasi secara rasional bahwa yang namanya Allah itu ada. Melalui apa? Nah, itu masuk itu materi. Paham sudah ini. Lanjut ya. Lanjut materi dakwah aja. Melalui ciptaan, kan? Melalui tanda-tanda, melalui macam-macam dan seterusnya. Itu objek yang tadi kita sebut yang tidak kelihatan, ya. Makanya ini pendekatannya itu adalah dengan menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan rasional, ya. Bukan melalui pendekatan ilmiah. Apa itu berpikir rasional, apa berpikir ilmiah? Nanti di bab terakhir. Sabar saja, ya. Nah, baru kemudian yang ketiga, ya, itu berkaitan dengan masalah peta pembahasan akidah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya gaib, ya. Seperti apa misalnya? Surga, neraka. Seperti apa misalnya? Jin, setan, malaikat, nabi-nabi sebelum rasul, kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Itu semua perkara-perkara yang gaib. Yang itu semuanya harus kita yakini. Kenapa? Karena kuncinya nabi, rasul, ya, nabi-nabi sebelum surga, neraka itu diinformasikan melalui fakta yang bisa kita indra, yaitu Al-Quran. Makanya kalau kita bisa meyakini Al-Quran, apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu pasti akan kita benarkan. Sebaliknya kalau kita tidak yakin sama Al-Quran, maka apa?
Ya muncul seperti lagu itu, andai surga dan neraka ada. Ya kan? Saya tuh dulu pernah ya dengar cerita ya, ngaji itu. Ya. Ada salah seorang guru itu dia cerita, ya. Neraka itu, ya. Neraka itu isinya itu panas gitu. Ngeri dan seterusnya. Wis pokoknya diceritakan sing elek, ya. Sampai kemudian apa? Kita yang dengarkan waktu itu bilang, Allah, kayak pernah kesana aja. Iya kan? Jadi langsung dimarahi itu, langsung ditegur. Antum ini kayak nggak beriman aja tanya kayak gitu. Ya, padahal itu dalam keadaan lagi halako ngantuk-ngantuk kan, terus dijelaskan kayak gitu betapa dahsyatnya, betapa ngerinya neraka gitu kan. Wah, kayak antum pernah kesana aja gitu. Arab, betul ya? Ada Al-Quran buatan Solo. Ada, tapi bahasa Arab juga gitu ya. Cuma terjemahannya. Terjemahannya, ada terjemahannya ya. Kemudian, ya betul itu ya, fakta pertama ya, Al-Quran itu berbahasa Arab kan? Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Orang Arab, betul nggak? Ya, kan Al-Quran dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, betul kan? Gitu. Nah, maka kalau begitu, kira-kira kemungkinan apa yang kira-kira muncul di benak kita kalau kita tahu bahwa Al-Quran bahasa Arab dibawa oleh Nabi Muhammad? Kira-kira yang muncul apa? Kesimpulannya? Hah? Bahwa Al-Quran ini jangan-jangan ini bikinannya orang Arab. Iya kan? Apalagi kalau kita ke toko buku Arab itu Arab semua itu, jangan-jangan juga produk keluaran Arab gitu, ya. Apalagi kalau kita cek lagi ternyata waduh penulisnya nggak ada gitu ya. Misalnya dalam Al-Quran penulis Allah nggak ada gitu. Al-Quran itu bahasa Arab. Maka kemungkinannya bahwa Al-Quran ini adalah bikinan orang Arab. Atau kemungkinannya yang kedua bahwa Al-Quran ini adalah bikinan Nabi Muhammad. Ya. Nah sekarang tinggal kita pembuktian saja. Benar nggak yang namanya Al-Quran itu bikinannya orang Arab? Gimana cara membuktikannya? Tulisannya Arab, bahasanya Arab ya. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal itu fasih bahasa Arab kan. Semua abu-abu itu bahasa Arab pintar gitu. Nah sekarang bagaimana cara membuktikan? Ya. Nah maka secara sederhana kita sampaikan saja bahwa untuk membuktikannya itu gampang. Ya. Al-Quran itu turun di masyarakat Arab yang terkenal apa? Jahiliyah. Bodoh. Ya. Apa kebiasaannya orang Arab waktu itu? Minum-minuman khamr. Nah, minum-minuman keras. Terus apa lagi? Menghamili. Wah, hafal semua itu. Semua kejahatan disebutin kayaknya ada kayak kayaknya sekarang semua berita itu ada di TV deh. Ada anak bunuh ibu, ya kan? Itu ada nyuci nyembelih perut
Perempuan ini laki apa perempuan? Perempuan ya. Kemudian ada anak perempuan lahir ya, senang main judi ya, senang ya semacam-macam lah ya, semua kejahatan itu terjadi di orang Arab seolah-olah nggak ada aturannya. Nah sekarang begini, kira-kira isi Al-Quran itu sama tidak, sesuai tidak, cocok tidak dengan kelakuan? Tidak sama sekali. Iya kan? Kalau kira-kira orang Arab itu yang buat Al-Quran, maka kira-kira kalau aturannya itu muncul itu aturannya kayak apa kira-kira? Ya. Wajib mencuri, wajib minuman keras ya, bunuh anak perempuan maka pahala, kan begitu gitu. Tapi ternyata faktanya yang terjadi justru sebaliknya. Maka jelas tidak mungkin Al-Quran ini adalah bikinannya dari orang-orang Arab. Ya, berarti udah gugur itu ya. Makanya kalau kita lihat kayak di Indonesia itu kalau DPR bikin aturan nggak ada yang merugikan mereka. Ya. Ya. Jadi aturan kayak apapun ya, bentuknya, warnanya, ya, rasanya, itu kok rasa-rasanya tidak ada aturan yang bakal ngena mereka itu tidak ada. Ya. Contohnya misal kayak tambangnya, ya, nama tambang sawit, sawit, ya. Nanam sawit, nebang pohon, ya. Itu kok rasa-rasanya aturan itu kalau dipikir-pikir itu mesti ada yang diuntungkan, ya. Ya enggak? Nah yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah yang bikin aturan. Mulai sekarang pohon-pohon boleh dibabat diganti dengan sawit. Perhitungannya apa kalau pakai sawit itu? Kalau namanya nanam sawit itu ada prosesnya, ya. Butuh nanamnya, ya. Butuh perawatannya, butuh pengaturan, ya. Kira-kira nanti sekian tahun itu baru akan bisa didapatkan hasilnya, betul ya? Tapi kalau sudah panen, sudah berhasil, itu baru dia continuity itu, ya. Tiap saat itu bisa panen ya. Tapi proses awalnya nanam dulu, ya kira-kira berapa tahun lah baru dia panen, gitu. Tapi yang langsung bisa diambil sebagai keuntungan, sebagai duit, itu yang mana? Kayu yang ditebang. Langsung dapat itu, tinggal nebang, dapat itu hasil. Jadi coba kita lihat, dia dapat berapa keuntungan itu? Nebang pohon, nebang ini. Siapa yang untung? Yang untung ya oleh yang punya itu. Siapa yang rugi? Iya, yang rugi rakyat. Makanya saya bilang itu sekarang kayak misalnya ada bencana kayak di Aceh, Sumatera, di itu kan itu bakal terjadi terus menerus. Tahun depan ini juga begitu, tahun berikutnya juga begitu. Iya. Kenapa? Karena yang sudah rontok, yang sudah rusak itu sudah di hulu, gitu. Ya kan? Dan untuk merenovasi kembali hutan itu butuh lama. Nah sekarang sudah rusak, ya. Jadi ini 6 bulan lagi kalau ada musibah lagi itu hancur lagi itu, ya. Nah itu habis duit banyak lagi. Tapi bagi yang ngambil duit dari situ gampang aja. Kalau Indonesia ini bubrah, ya, kena bencana sana sini, gampang, duit dia banyak, pindah negaranya. Iya kan? Tinggal cari pulau baru, bikin lagi di situ. Masih banyak pulau yang masih kosong sekarang gitu. Makanya kalau kita lihat strukturnya nanti itu di mana-mana di dalam negara kapitalis, ya, negara yang memakai kapitalis itu biasanya apa? Rakyatnya bangkrut, negaranya bangkrut, tapi swasta sama korporasinya tambah kaya.
Kalau negaranya rusak, dia nggak masalah. Kenapa? Karena kalau rusak dia tinggal pindah ganti negara, gitu. Wong dia punya duit banyak, apa susahnya ngurus ganti kewarganegaraannya, gitu. Ya, makanya kalau nggak mau terus-terusan kayak begini, ini harus disegah. Tapi ini nanti pembahasan yang kapan-kapan ya. Ini kalau di buku ini itu harusnya materi yang selanjutnya ini Al-Mabda itu. Ya. Gitu, ya. Jadi orang itu kalau bikin aturan pasti aturan itu yang menyenangkan. Nggak mungkin dia bikin aturan yang bikin susah dia sendiri. Paling tidak menguntungkan dirinya atau menguntungkan kroni-kroninya itu. Ya. Jadi jelas tidak mungkin kan? Nah, maka kemudian yang kedua bahwa Al-Qur'an itu dia adalah bikinan Muhammad. Ya. Masuk akal nggak? Juga sama tidak masuk akalnya ya. Karena Nabi Muhammad itu juga bagian daripada orang Arab. Orang Arab juga nggak bisa bikin Al-Quran, ya. Nah, Nabi Muhammad juga adalah bagian daripada orang Arab juga nggak bisa bikin Al-Quran. Gitu. Ya. Makanya dulu itu ada seorang yang namanya itu Musailamah Al-Kadzdab, ya. Jadi Musailamah Al-Kadzdab ini namanya itu Musailamah Al-Kadzdab itu julukannya, ya. Kenapa? Karena dia itu orang yang sangat cerdas, ya. Al-Kadzdab itu artinya pembohong, ya. Dia itu sangat cerdas, sastranya sangat tinggi, dia hebat, ya. Maka kemudian ketika Al-Quran itu turun, itu dia yakin betul. Dia percaya betul bahwa yang namanya Al-Quran ini juga bukan datang dari Muhammad, nggak mungkin gitu. Karena sebagai orang Arab yang sastranya paling tinggi, menguasai ilmu bahasa Arab yang paling tinggi, itu Musailamah Al-Kadzdab itu jagonya gitu. Nah, lantas kenapa kok dia akhirnya menolak beriman kepada Rasul? Karena apa? Karena di dalam hati dia itu ada sifat ujub, sifat sombong. Seharusnya itu Al-Quran itu turunnya ke dia, bukan kepada Muhammad gitu. Wong dia orang paling hebat kok. Dia orang paling jago soal bahasa, soal sastra. Kok bisa-bisanya kok turun kepada Muhammad, yang Muhammad waktu itu terkenal sebagai seseorang yang ummi, gak bisa baca tulis. Ya, apalagi kalau kemudian kita kaji di dalam Al-Quran itu ada sains, ya, yang mungkin hari ini baru dibuktikan oleh penemuan ilmiah gitu, ya. Proses penciptaan manusia dulu itu kan nggak kebayang ya, penciptaan manusia, ya. Takutnya kalau mama pintar kira yang Nabi Muhammad kira yang bikin mana. Nah, itu juga mungkin salah satu di antara gitu. Akhirnya kan orang jadi, oh kalau begitu memang ini bukan dari Muhammad gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan sesuatu yang muncul itu dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan gitu. Jadi orang Arab itu juga sendiri sudah ngerti bahwa ini sebetulnya bukan buatannya Muhammad gitu. Nggak tahu tulis. Kalau tahu tulis dan baca mungkin bisa. Lebih paham gitu. Gitu ya. Itu salah satu ilmunya begitu ya. Gitu. Gitu. Cuma kalau kita ini kok sudah bodoh tapi kok wahyu nggak turun-turun, nggak ada mujizatnya gitu. Ya karena kita memang bukan nabi ya. Gitu ya. Nah jadi ini. Makanya kemudian apa? Ya sebetulnya walaupun ada informasi lain lagi yang menyebutkan bahwa sebenarnya Muhammad itu ketika dia membacakan Al-Quran itu dia belajar kepada orang Yahudi, ya, kepada orang lain. Nah itu lebih jelas nggak masuk akal lagi gitu kan. Gitu. Maka yang tinggal sekarang itu bahwa pilihannya itu cuma satu, bahwa yang namanya Al-Quran itu sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran sendiri itu adalah merupakan kalamullah. Ya. Dia merupakan kitab yang berasal dari Allah, ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu sudah kita yakini, kemudian setelah itu
kita percaya bahwa Al-Quran ini berarti termasuk diantaranya apa yang disampaikan di dalamnya ini semuanya itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah karena itu apa? Nah sama seperti kalau kita tanya sama mobil kan, sama pabrik mobil ya, pabrik kalau kamu bikin mobil itu tujuannya apa gitu? Oh tujuannya itu mau ngantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat tujuan lain secara cepat, gitu ya. Ini makin kesini kan makin cepat gitu ya. Itu. Nah kalau ada masalah dengan mobil ini, maka apa? Perusahaan itu mengeluarkan yang namanya spare part, ada manual book ya. Kita kalau beli alat elektronik kan ada manual book. Nah, sama juga. Kita itu diciptakan oleh Allah itu enggak sekedar diciptakan oleh Allah. Ada tujuannya. Nah, supaya tidak tersesat itu ada panduannya, ada manual booknya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi disinilah Al-Qur'an itu dia fungsinya itu sebagai ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu ya, ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya itu Allah itu menurunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan linnas ya, sebagai petunjuk itu bagi manusia ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Gitu. Jadi dan sekaligus dia sebagai penjelasan itu mengenai petunjuk ya. Dan pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Nah karena itulah Al-Quran itu punya fungsi yang pertama itu ya sebagai pedoman ya. Di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Sesungguhnya kitab ini, Al-Quran ini, Dzalikal kitab la raiba fihi, itu tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Hudal lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi Al-Qur'an ini sangat luar biasa ya. Gitu. Nggak ada kitab itu kalau kita lihat orang nulis buku, nulis karya, itu mesti nggak percaya diri. Tidak ada pretensi sedikit pun ya. Tidak ada apa pretensi kalau bahasa Indonesianya apa sih? Ya, bahwa karya ini sudah merupakan final ya. Maka masukan dan saran untuk perbaikan ke depan itu sangat dibutuhkan oleh penulis, kan begitu ya? Kita kalau nulis skripsi, nulis disertasi mesti begitu ya. Nah, atau nulis buku. Tapi kalau Al-Qur'an ini itu Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dia berani mengklaim bahwa ini kitab ini sudah sempurna, itu tidak ada satu pun lagi yang kemudian perlu diragukan. Ini wes ya, masukan saran itu udah nggak diperlukan. Kira-kira begitu ya. Ya. Gitu. Jadi dulu itu siapa ya? Kalau saya tidak salah dulu pernah dapat cerita itu ibunya Julia Robert itu waktu dia sedang gelisah-gelisah itu dia pergi ke toko buku. Nah, di toko buku kok dia lihat ada Al-Qur'an itu. Ya. Begitu setelah dibuka ternyata kok dia tertarik sama tulisan-tulisannya itu. Cuma dia nggak bisa baca gitu. Nah, dia cari yang terjemahannya, ada terjemahan di samping. Tulisannya apa? Yo, dalam bahasa Inggris bahwa ini kitab ini tidak ada sedikit pun keraguan di. Aduh, sopo yang berani nulis-nulis buku kayak gini? Ya, kalau bahasa sekarang itu kira-kira songong banget gitu. Coba dibolak-balik dicari penulisnya sopo, enggak ketemu kan? Kan dilihat Al-Qur'an itu enggak ada tulisan. Kitab ini ditulis oleh Allah kan enggak ada. Dia tertarik, dia datang ke pusat masjid di sana ya. Wallahu alam, katanya dengar kabar itu kalau ibunya akhirnya masuk Islam ya. Gara-gara ayat itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Tidak sedikit pun ada keraguan ya. Nah, makanya kita sudah benarkan ini ya. Ya, bahkan juga sudah menjadi mafahim bahwa ini adalah
benar-benar itu bersumber dari Allah. Karena itu kemudian apa? Nah, ini sudah jadi semacam tadi yang kita sebut di awal itu sudah ada navigasi. Ya. Cuma soalnya kemudian adalah kalau namanya kapal, kalau dia berlayar di tengah lautan, itu kira-kira itu anteng-anteng saja, aman-aman saja, atau ada gelombang? Ada masalah nggak selama di perjalanan? Ya. Ya. Nah, itu yang kemudian nanti kita sebut bahwa itulah salah satu petunjuk pentingnya Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai solusi, ya, sekaligus sebagai obat, ya, atas masalah-masalah yang kemudian muncul ketika kita itu mengarungi yang namanya kehidupan, ya. Itu makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat syifa, ya, ayat-ayat tentang obat, ya. Imam Ibnu Katsir misalnya itu di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya apa, ya, surat Al-Fatihah itu adalah obat gitu, ya. Nah, kenapa beliau bisa memahami seperti itu? Karena secara sederhana itu begini, seperti yang kemarin sudah kita singgung, ya, bahwa sesungguhnya yang memberikan kesembuhan kepada kita itu siapa? Allah. Yang memberikan obat siapa? Allah. Yang memberikan sakit itu siapa? Allah. Makanya kalau kemudian kita itu tidak boleh mengatakan bahwa yang memberikan kesembuhan ini adalah dokter. Karena yang memberikan penyakit, yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Gitu. Bukan dokter. Kenapa? Karena ada faktanya juga. Orang ke dokter nggak sembuh-sembuh juga ada. Ya, dok, resep dari dokter sudah habis kok masih belum sembuh aku. Dokter lihat juga, iya saya juga bingung apa ini sakitnya. Baru satu kali nih saya ketemu sakit yang kayak gini gitu, ya. Gitu. Tapi di sisi lain pada saat yang sama ada orang yang dia itu nggak pernah sama sekali ke dokter, tapi dia itu bisa sembuh, nggak pernah sakit. Ya alhamdulillah qadarullah itu saya sampai hari ini itu enggak pernah itu pengen ke rumah sakit, enggak pernah. Nginep di sana itu enggak pernah punya cita-cita. Ya, sampai hari ini. Ya pernah satu kali itu masuk rumah sakit, tapi masuknya itu terpaksa gitu. Terpaksa karena apa? Karena mobil saya itu guling, ya, di daerah Nganjuk itu, ya. Pas maghrib itu kayaknya buru-buru banget itu, tiba-tiba ada dari arah gang itu ada kayak mobil tiba-tiba muncul, kayaknya kaget itu. Nah begitu kaget akhirnya mobilnya itu banting kan itu, kemudian akhirnya kehilangan kendali masuk di dalam jurang gitu. Nah, saya ada di dalam mobil itu. Jadi dulu hampir mati. Sudah hampir mati. Ya kan, kaget, cuma sempat sadar sedikit itu ketika ini kaca mobil itu dipecahin sama orang, ya kan, udah ada asap-asap di dalam kaca tapi begitu mau ditarik itu saya sudah nggak sadar lagi itu, ya, tahu-tahu sudah ada di rumah sakit, ya, ada di masjid, tahu-tahu datang polisi itu ngantar itu masuk ke rumah sakit, ya, gitu. Jadi itu kayaknya pertama kalinya aku nginep itu. Tapi kayaknya nggak sampai nginep juga, karena begitu masuk di rumah sakit, selang berapa lama keluar tagihan. Pak ini segera bayar, kalau nggak bayar Bapak harus segera keluar itu. Karena pasiennya masih banyak gitu. Waktu sudah kena musibah ditagih lagi gitu. Sudah sakit dikasih penyakit lagi gitu kan. Makanya itulah kalau bisa jangan sampai kita berurusan dengan rumah sakit gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ya paling kalau ke rumah sakit mengunjungi teman sakit ya kayak gitu. Ya mudah-mudahan gitu.
Ya, kalau obat pun juga ndak ada obat yang anu. Ya paling kalau kesel ya pijat refleksi ya kan. Ya kapan nanti di takran itu apa? Pijat refleksi bekam sekaligus ya. Ini ada teman sekarang jadi mungkin lebih dekat ya. Kalau saya ada dulu teman gitu ya. Jadi habis dipijat selesai. Kadang kalau sakit apa? Pilek ya, batuk, demam ya kan. Nah, sekarang kan kalau orang karena ada BPJS batuk demam pun juga bawa ke rumah sakit tuh, ya. Padahal ya cukup zikir, baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu berjemur di panas matahari keluar keringat itu sudah bisa sembuh gitu, ya kan. Ya, siapa yang memberikan vitamin D melalui matahari kan? Keluar keringat, pusingnya hilang, sudah bisa sembuh kan. Nah itu yang memberikan kesembuhan Allah. Meskipun untuk bisa sembuh itu ada wasilahnya, gitu. Ada perantaranya. Perantaranya itu bisa melalui dokter, ya. Jadi antum bukan kemudian sudah Allah yang menyembuhkan, sakit Allah, sembuh Allah gitu. Dokter gak percaya, kira-kira itu juga keliru gitu ya. Karena ini nanti menyangkut masalah perkara yang lain gitu ya. Ya nanti insya Allah kita akan bahas kalau kita bahas tentang qada dan qadar ya, gitu ya. Jadi Al-Quran itu dia sebagai petunjuk juga sebagai obat ya. Jadi makanya kapan kita itu bisa sebut Al-Quran itu sebagai obat? Kalau ketemu antara masalah dengan penyelesaiannya ya. Jadi kalau antum misalnya sekarang ada problem tentang masalah rezeki, ya dibaca ayat-ayat, diamalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah rezeki. Ya, jadi jangan salah baca ayat gitu ya. Kadang orang pakai ayat itu juga pakai ayatnya orang lain gitu ya. Sama seperti orang kalau berhutang itu ayatnya yang dipakai itu adalah ayat tentang bukan memberi hutang. Jadi ayat yang tentang bersabar dan kalau bisa itu diikhlaskan itu lebih bagus gitu ya, karena itu bisa menjadi sedekah gitu ya. Sebaliknya orang yang memberi hutang itu pakai ayatnya orang yang berhutang itu, akhirnya jadi tukaran dagang keluhan kan nggak selesai gitu. Ya. Dan seterusnya. Jadi pakai ayat itu untuk yang sesuai dengan dia ya. Jadi kalau namanya kita berhutang, kewajiban dari orang yang berhutang itu adalah bersegera untuk membayar ya. Nah, orang yang memberi hutang itu diikhlaskan lebih baik gitu ya. Supaya jangan sampai di antara kita itu ada yang masuk surga gara-gara hutang sama saudara kan gitu ya. Kan nanti kalau ditanya setelah meninggal masih ada hutang nggak bisa masuk surga, urusannya belum kelar gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi itu ya. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana Al-Qur'an itu dia sebagai pedoman sekaligus dia juga menjadi solusi terhadap problem yang kita punya. Cuma masalahnya sekarang ini seringkali orang itu tidak mencari jawaban penyelesaiannya itu di Al-Quran. Ya. Padahal kalau katanya Allah, kul hazihi sabili, ya. Terus a'du ilallah, ya. Kemudian serulah ke jalan Allah, ya, dan jalan orang-orang yang bersama dengan. Jadi memang Allah itu katakan ya inilah jalanku ya. Jadi Rasul itu ketika dia membacakan ayat itu kemudian dia membuat garis lurus ya. Jadi jalanku itu yang kayak gini tuh, garis tas. Nah kemudian setelah itu apa? Digambarkan itu jalan-jalan setan. Ini jalan setan ya. Jalannya yang bercabang-bercabang, berkelok-kelok ya. Banyak sekali ini jalan itu. Kenapa? Karena kalau kita mau meniti jalan itu lurus ya, jalan sebagaimana ini,
itu bisikan, godaan, panggilan, rayuan ya dari setan itu banyak sekali gitu ya. Dan bahkan kalau kita bilang itu setan itu dibandingkan dengan manusia, setan itu canggihnya minta ampun, cerdasnya itu minta ampun ya. Kan setan itu sudah ada dari dulu, menggoda, mengganggu para nabi, ya, membujuk para nabi dan seterusnya. Kemudian orang-orang soleh. Nah nabi, ya, orang-orang soleh itu udah pada meninggal, tapi setan itu mereka itu tetap hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang ilmunya setan, ya, pengalamannya setan, gitu, lebih lama gitu. Ya, lebih canggih gitu. Jadi apa yang kira-kira kamu mau beralasan dengan setan itu? Setan itu dia sudah punya jurus gitu. Jadi kalau selevel kiai saja itu ilmunya setan itu juga jauh lebih tinggi gitu. Makanya jangan merasa kita itu sudah betul-betul hebat. Ngaji sekali aja udah sombong banget. Seminggu sekali. Udah jadi kayak berasa soleh banget ya. Walaupun ngajinya masih seminggu sekali. Jangan salah. Kita datang pengajian itu seminggu sekali. Setan datangnya setiap detik gitu. Keluar dari sini udah keluar setan kan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian apa? Kenapa kok kita itu kok mudah terbujuk sama rayunya setan? Ya. Ya, karena kalau di dalam Al-Quran itu dibuat indah, dibuat bagus, sesuatu yang buruk itu kemudian menjadi sesuatu yang tampak itu jadi indah. Ya. Contoh misalnya secara sederhana saja ya, kita tahu Nabi Adam, ya, dia diusir di surga gara-gara apa? Buah khuldi. Ya, buah khuldi. Anda tahu buah khuldi itu seperti apa? Ya. Apakah di surga itu hanya satu-satunya buah? Ya. Oh, itu di surga itu buahnya itu banyak sekali dan itu boleh dimakan sepuas-puasnya, enaknya itu semuanya minta ampun. Cuma satu saja yang diminta oleh Allah apa? Jangan sentuh yang namanya buah khuldi. Hebatnya setan itu dia bikin apa? Ya. Akhirnya kena juga. Didorong oleh apa? Didorong oleh apa yang disebut dengan curiosity. Ya, curiosity itu apa? Penasaran. Kok bisa satu-satunya ini yang nggak dibolehkan? Ya kan? Apa sih kok yang menyebabkan dia itu nggak boleh? Ya. Sama kayak misalnya kita sekarang ini kalau kita sering terlilit sama pinjol, itu motivasinya apa sih sebetulnya? Ya. Ya. Didorong oleh adanya penasaran. Ya. Misalnya kalau tiba-tiba masuk di HP, selamat Anda mendapatkan hadiah kulkas 3 pintu ya. Ya, kira-kira kalau dapat informasi kayak gitu itu antum itu abaikan atau antum ingin cari validasi? Ya kan? Tes dulu aja. Jangan-jangan ini bener ini ya. Diklik satu tas. Silahkan masukkan nomor PIN berikutnya. Oh, masih penasaran loh? Jangan-jangan ini bener ini. Masukin lagi tes. Ya kan? Kemudian setelah itu apa lagi? Masukin rekening. Ini nggak bisa kalau ini. Masih penasaran lagi. Nggak apa-apa lah. Transfer dulu setelah itu. Tapi itu semua dilakukan itu di bawah alam bawah sadar. Buktinya masukin PIN, masukin ini itu kan semuanya sadar kan. Cuma tahu-tahu tiba-tiba apa? Rekeningnya tiba-tiba habis. Ya. Malu dong. Akhirnya cerita sama orang, aku habis kena gendam. Aku ditipu orang. Aku dianu. Padahal
melakukannya itu semuanya sadar gitu. Ya kan? Itu trik itu ya. Trik. Ya. Dan seterusnya. Sama juga misalnya begini, contoh lain lagi ya. Ya. Orang itu main riba, ya. Riba itu apa sih? Ya. Itu Allah itu sudah ngasih ngatur jalannya itu. Sudah kasih tahu jalan lurusnya begini, ya. Antum kalau mau berusaha nggak punya modal, ya. Cari orang yang dia itu punya modal, tapi dia nggak tahu mau ngerjain apa, ya. Makanya kemudian nanti kita kenal dengan konsep namanya sirka. Sirka itu apa? Mempertemukan antara orang yang punya access of fund dengan orang yang lexus of fund. Jadi orang yang punya kelebihan dana, ya, dengan orang yang butuh butuh dana, ya kan? Nah itu kalau ketemu itu bisa kerjasama sirka, ya. Atau misalnya kita ini di sini kumpul, oh pengen ini bikin usaha. Usaha apa kira-kiranya? Soto, ya. Kira-kira modalnya berapa? Butuh kurang lebih sekitar 20 juta, misalnya gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita mikir, oh ya sudah kalau begitu kita ketemu nih. Siapa di sini yang punya uang? Kita kumpulin gitu. Antum berapa? Punya berapa? 2 juta. Antum berapa? 2 juta, antum berapa 2 juta? Oh sudah terkumpul 20 juta. Jadi nggak usaha itu? Sah nggak usaha itu? Legal nggak usaha itu? Nah, tapi setan itu bisa ngerayu kita. Lu kalau mau bikin usaha kayak gitu, lu harus putar ini di bank. Iya kan? Itulah jeratan setan gitu, ya. Jadi dana itu yang tadi harusnya bisa langsung ketemu antara orang yang butuh dengan yang tidak butuh, yang punya kelebihan modal sama tidak punya butuh. Itu sama setan dibujuk. Sampean niku le nggak pakai riba, nggak mungkin iso. Sampean nggak mungkin iso punya motor le nggak ambil neng bank. Sampean itu nggak bakal punya rumah kalau sampean nggak ngambil di bank. Anak sampean itu nggak mungkin bisa nikah kalau ngambilnya di bank. Akhirnya kita itu mikir, ya. Udah dipatok sama setan itu bahwa ya tidak ada cara lain gitu. Selain harus ke bank gitu. Kegentingan yang mendesak itu kalau di dalam kitab An-Nidhamul Iqtisadi. Jadi dibikin genting yang memaksa sampai seolah-olah tidak ada alternatif yang lain. Itu contoh saja ya. Sama juga misalnya seperti minuman. Dari sekian banyak minum kok kita tertarik sama yang itu. Gara-gara apa? Ya itu tadi ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahasanya begini ya. Ya. Saya kutip aja biar enggak salah ya. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Al-Qur'an itu suyina lahum su'u amalihim, ya, suhu amalihim. Jadi orang, ya, setan itu telah dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk itu, ya. Jadi perbuatan yang buruk itu dikemas jadi indah, ya. Rokok, ini bahaya ini rokok. Kalau kita lihat iklan rokok itu kan, ada nggak iklan rokok orang merokok itu? Nggak ada rokoknya belas lah. Tapi apa isinya itu? Selera pemberani, gitu. Naik kuda, maco, gitu. Itu kira-kira meskipun di rokok itu dikasih tulisan, rokok ini menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan, ya kanker. Kira-kira berhenti rokok nggak? Misalnya gitu ya. Ini yang tadi kita sebut itu dibuat sesuatu itu jadi kayak indah, ya. Ini saya kemarin itu nonton ada berita, ya. Tapi nggak usah saya sebut, nah, ya namanya. Nonton selebrita, ya. Ada seorang pejabat digugat cerai sama istrinya,
ya. Mungkin antum tahu lah, ya kan siapa itu ya. Ya. Inisialnya pejabat, nah, gitu. Ya, yang sempat beberapa saat lalu itu diisukan selingkuh, ya. Diisukan selingkuh ya. Jadi kita cuma pakai bahasa isu karena juga pembuktiannya kan enggak, kalau pakai Islam kan berat ya. Jadi berita. Ya. Nah, umpama saja kalau ada orang itu dia selingkuh, ya. Pertanyaannya, kenapa kok orang itu kemudian dia itu mau selingkuh? Ya. Padahal kalau dipikir-pikir, di sebelah dia itu ada istri yang cantik. Selingkuhannya itu juga nggak terlalu cantik. Malah kadang selingkuh itu elek-elek gitu. Tapi kenapa kok orang itu kemudian condong kepada yang dalam tanda petik itu jelek, padahal di samping dia itu ada yang cantik. Kenapa kira-kira? Ya. Karena setan itu sudah memake up. Jadi sesuatu yang jelek itu kemudian menjadi tampak, menjadi indah. Ya. Nah ini kalau kemudian kita kaji dengan pembahasan kita tentang tauhid, itu bisa muncul itu karena dua sebab. Yaitu pertama itu dia tidak memiliki iman, atau yang kedua itu memang imannya itu lemah. Ya. Bayangkan orang tauhid aja gede, besar itu aja masih bisa ya terjerumus, apalagi kalau kemudian yang tidak berilmu, ya. Makanya yang namanya ngaji itu salah satunya untuk kemudian menangkal yang namanya virus, ya. Jadi namanya hati ini, ya, hati ini kan sama kan seperti tubuh, ya. Hati ini sama seperti tubuh. Namanya tubuh itu dia butuh yang namanya apa? Suplemen. Dia butuh namanya untuk meningkatkan vitalitas, dia butuh yang namanya vitamin, ya. Dia butuh yang namanya antibodi yang apa? Ya segitulah. Saya biologi nggak lulus jadi nggak terlalu. Ya. Tapi kira-kira begitu. Sama juga sebetulnya dengan hati. Hati itu dia juga membutuhkan yang namanya tadi vitamin. Ya. Untuk apa sebetulnya? Kita itu kalau virusnya itu demikian ganas, buas, tapi kalau tubuh atau fisik kita itu bagus, kuat, ya, maka dia akan tahan terhadap berbagai macam virus. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau tubuh kita itu lemah, meskipun virusnya aja lemah, itu kita juga bisa goyah, gitu, ya. Karena itulah maka kemudian kita itu butuh vitamin untuk hati. Kita juga butuh suplemen. Nah, vitamin itu, suplemen itu yang namanya ngaji. Walaupun belum tentu kuat juga, gitu ya. Karena namanya manusia, gitu. Tapi paling tidak apa? Paling tidak virusnya itu butuh kekuatan ekstra gitu. Ya, itu. Jadi sangat luar biasa ya. Itu makanya saya itu kadang kalau saya pikir itu orang-orang yang tidak menggunakan tadi itu kul hati sabili tadi itu saya dalam tanda petik itu memang ilmunya itu luar biasa. Ya. Ilmunya itu luar biasa. Luar biasa itu karena apa? Untuk maksiat itu serius banget itu mikirnya. Iya kan? Jadi dia mau maksiat itu mikirnya luar biasa. Kalau kita orang Islam ya, yang beriman itu yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita taat. Terus gak usah mikir neko-neko. Tapi kalau orang maksiat, itu Masya Allah, ilmunya itu kayak diputer-puter gitu. Ya,
Masalah di satu cari lagi, ya kan? Itu kalau ya, makanya kemarin itu ada pembahasan gini, bagaimana caranya menyelesaikan ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, sedang terjadi krisis kan? Kan sekarang yang lagi viral itu ada satu pejabat itu yang gampang mah gitu. Kalau kita mah mikir, ini kayaknya sudah nggak ada jalan kecuali putar haluan kan gitu ya. Tapi bagi dia itu gampang gitu, ya gampang ya. Dana nanti gampang kita tarik ya, 200 triliun langsung bagi ke masyarakat. Karena dana itu akan jadi darah ya. Namanya darah itu kalau lancar tubuh itu akan sehat. Jadi darah ini. Cuma masalahnya kita membayangkan bahwa yang namanya sumbatan itu adanya itu di perbankan. Iya kan? Kalau perbankannya bunganya 0% itu langsung menghidupkan ekonomi. Kenapa? Enggak ada gunanya juga kita naruh duit di bank bunganya 0%. Lebih baik langsung putar jadi warung soto, jadi warung ini dan seterusnya kan. Tapi kalau di sana masih bunga ada 10%, kayaknya enak deh, nggak usah bikin usaha, suruh aja beranak di bank kan gitu. Ekonomi dia tidak berputar gitu. Makanya kan ada pejabat-pejabat mengamuk itu kan. Gara-gara apa? Ternyata uangnya tidak sampai ke rakyat. Putar aja dulu di bank. Nyari dividennya ya, sekian ya. Nggak usah capek-capek bikin usaha, nggak usah capek-capek bangun pabrik, nggak usah capek-capek, tapi dia tetap dapat keuntungan kan gitu ya. Gitu. Siapa yang mau capek-capek? Hasilnya juga masih belum jelas. Kira-kira begitu. Nah dia konsepnya begitu. Tapi kemudian jadi mikirnya jadi mumet itu karena apa? Karena ternyata distribusinya dana sebesar 200 triliun itu dialihkan melalui yang namanya Bank Indonesia. Wah mumet lah gitu. Tapi apakah dia punya solusi? Dia punya jalan? Ada juga gitu ya. Jadi coba kita bayangkan ya. Mikirnya kan keras sekali gitu. Kalau kita ini satu selesai gitu kan. Mereka mikir, nanti gagal sini gampang, nanti kita bikin teori lagi begini, nanti bikin teori lagi begini, teori lagi begini, dan seterusnya gitu. Makanya kalau kita katakan itu ilmunya mereka itu udah banyak sekali gitu. Ya. Cuman nanti kalau soalnya adalah apakah itu solutif, apakah itu menenangkan, apakah itu memberikan keberkahan, nah itu lain soal, ya. Itu udah nggak di luar semesta pemikiran, ya, dan seterusnya. Ya. Nah jadi itu ya, itu karena itu sikap kita itu seharusnya tegas itu. Kul hatihi sabili. Jadi kalau Allah itu katakan begini, jalannya begini, meskipun digoda-goda, meskipun dirayu-rayu, meskipun dibujuk-bujuk, kul hatihi sabili. Ya katakanlah bahwa inilah jalanku. Nah karena itu kemudian menjadi penting juga bahwa setelah kita itu mengimani Al-Quran, yakin bahwa dia itu berasal dari Allah, maka apa? Selanjutnya itu wajib untuk kemudian kita baca, kita pahami, kemudian setelah itu kita amalkan ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti di akhirat kita termasuk yang diadukan oleh baginda Rasul. Wong diadukan oleh teman aja kadang kita itu ngamuk kok. Sampean ngapain lapor-laporin saya kemarin ya? Oh posing sampean Arab. Nah ini kalau diadukan sama Rasul gimana kan? Ini hambaku itu ayatmu itu nggak dibaca gitu. Sudah diturunkan itu nggak dibaca gitu. Nah gitu. Nah itu nanti ya. Nanti di bab-bab selanjutnya nanti akan kita ulas, kita kulik apa sesungguhnya isi daripada Al-Quran ya. Yang kalau menurut Mahmud Saltut itu kurang lebih isi Al-Quran itu 2 ayat. Itu kalau diperas-peras Al-Quran ini isinya 2, yaitu akidah dan syariah ya. Ada yang menyebut ada 3, akidah, syariah, akhlak dan seterusnya. Nanti dibahas pekan berikutnya ya. Monggo, masih kuat atau lanjut di bab selanjutnya atau stop aja? Kayaknya stop aja lah ya. Nanti biar paling tidak meskipun sedikit yang penting kena daripada nanti banyak, nanti mentalnya banyak juga gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik itu ya dari saya. Dan ada pertanyaan enggak? Yakin kok
kadang-kadang susah gitu. Hmm. Meyakini ini Al-Quran itu benar, tapi untuk meyakinkan dalam hati itu susah. Ya. Hanya kayak menerang. Ini dipaksa hati itu yakin, tapi kadang-kadang ya begitu. Dipaksa yakin, ternyata nggak bisa yakin juga. Berarti nggak yakin, Pak. Kan itu harusnya yakin, harus iman itu harus yakin. Kok begitu gitu loh. Iya. Makanya kalau iman itu kan sebenarnya secara definisi kan disebut sebagai tasdiqul jazm al-mutabiqul lil waqi anid dalil. Ya. Jadi yang disebut dengan iman itu ya pembenaran yang bersifat pasti. Ya. Apa pembenaran yang bersifat pasti itu? Pasti itu pembenaran pasti itu kalau dikuantifikasi itu 100%. Ya. Jadi keyakinan kepada Allah itu sifatnya 100%. Nggak boleh di bawah itu. 99% itu juga tidak boleh. 97% juga tidak. Karena itu memang untuk supaya bisa yakin itu memang harus bukan memaksakan. Ya melalui proses yang tadi kita sebut itu, melalui proses yang berpikir. Karena kalau melalui perasaan, ya, membangun akidah dengan berlandaskan pada perasaan itu hasilnya itu tidak kokoh. Kayaknya Tuhan ada. Kayaknya ini itu tidak boleh. Tapi kalau kita katakan Al-Quran ini pasti, ya Allah itu pasti adanya, yakin 100%, 1000% kalau bisa, gitu. Ya, jadi jangan sampai sisanya sedikit, ya. Nah, baru kemudian setelah itu apa? Konsekuensi dari iman itu apa? Ya. Nah, itu yang kemudian nanti dikatakan di dalam Al-Qur'an fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Ya. Makanya kuncinya, ya, jadi fala warabbika, dan demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, tidak dikatakan seorang itu beriman hatta yuhaqima, sebelum mereka menjadikan engkau wahai Rasul itu sebagai al-hakim, sebagai pemutus perkara, ya. Jadi menjadikan syariat itu tuh. Makanya kalau kita sebut namanya akidah, ya. Akidah itu kan tadi kita sebut itu sebagai pondasi. Pondasi itu sama seperti akar. Kalau akar itu dia tertanam di bawah tanah, gitu. Dia itu tidak kelihatan, ya. Kalau akar itu dia taruh di atas tanah, kira-kira gimana? Tanaman mati, kan? Ya. Sawit itu akarnya itu akar serabut, pondasinya itu nggak kuat, ya. Jadi nggak bisa disamakan itu pohon sawit dengan hutan, itu nggak bisa, gitu. Jadi mudah hanyut. Gitu. Nah, akar itu yang kuat. Jadi dia tempatnya itu sebetulnya di dalam tanah. Tapi pengaruhnya itu yang kemudian bisa kita lihat itu di atas tanah, gitu ya, dalam bentuk perbuatan, ya. Makanya kalau kita mau melihat seorang itu imannya kokoh atau tidak kokoh, sebetulnya yang dicek itu adalah bagaimana keterikatan dia terhadap hukum-hukum Allah, ya. Misalnya, ya, siapa namanya, Pak Danang, ya, ketemu sama orang, ya. Kemudian Pak Danang itu ketemu barang, ya, tidak ada orang yang melihat Pak Danang, ya. Melihat ada uang 1 koper, tidak ada orang yang melihat, ya. Dan ini sebetulnya orang ini itu cuma mau ngetes Pak Danang. Sebenarnya Pak Danang ini orangnya itu bisa dipercaya atau tidak. Kira-kira kalau uangnya itu diambil, ya, itu menunjukkan bahwa tauhidnya benar atau lemah? Lemah. Lemah.
Tapi meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada. Tapi ketika ada barang yang sebetulnya bukan milik kita dan tidak kita ambil, itu menunjukkan apa? Bahwa tauhidnya itu kuat. Tidak mandang dia itu profesinya sebagai apa, ya. Jadi kalau misalnya kita ini duduk-duduk ini, besok tiba-tiba turun, ya, aksi di jalan, misalnya terapkan Islam secara kafah, misalnya gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa jangan lagi ditanya tauhidnya. Kenapa? Karena tuntutan untuk melaksanakan Islam secara kafah itu tidak mungkin bisa muncul dari orang yang tauhidnya itu tidak benar. Betul ya? Tapi sebaliknya, kalau ada orang lulusan Al-Azhar, ilmunya banyak, ya, kemudian bahasa Arabnya jago, ya, di satu ormas agama yang bagus, misalnya begitu, ya. Tapi tiba-tiba dia muncul, Islam itu tidak wajib dilaksanakan. Udah. Itu berarti bahwa akidahnya itu bermasalah. Langsung bisa kita katakan begitu. Karena itu yang kemudian tadi kita sebut itu manifestasinya, ya. Iman seseorang itu tepat tapi kemudian jadi kalau misalnya masih senang ambil riba walaupun dia muslim, itu berarti masih ada sesuatu yang bermasalah dengan tauhidnya. Nanti ke depannya nanti kita akan bahas itu. Di bagian-bagian mana sebetulnya pemahaman di umat Islam itu yang sering akhirnya jadi rancu, yang kemudian membuat imannya itu jadi melemah, ya. Ada di soal keyakinan terhadap rizki, ada di soal keyakinan terhadap masalah qada dan qadar, ada di masalah soal ajal, ada di masalah soal petunjuk dan kesesatan, ya, hidayah dan dolalah. Itu nanti yang kemudian nanti akan coba kita cleaningkan, kita bersihkan, ya, sehingga apa? Sehingga kalau tidak ada lagi debu-debu di dalam masalah akidah yang kemudian bisa mengganggu akidah, insyaallah itu nanti akan hati kita itu jadi lapang gitu. Hati kita itu akan jadi tenang, ya. Mata kita itu dibuka lebar-lebar, telinga kita dibuka ya lebar-lebar, ya. Kemudian hati kita itu juga kita siapkan itu untuk kemudian mau menerima apapun yang kemudian berasal dari Al-Qur'an. Tapi kalau tadi itu yang debu-debu yang mengganggu akidah itu masih ada, ya, maka kuping kita itu kadang panas kalau dengar orang ngomong Islam. Udahlah, nggak usah ngikut pengajian, bikin tambah susah. Mau begini ndak boleh, mau begitu ndak boleh. Makin banyak ngerti dia makin susah, ya kan? Karena itu ya sudahlah, belajar Islam itu yang tipis-tipis saja, ya. Jangan yang dalam-dalam, ya. Kalau makin dalam itu, makanya kelihat itu, kebaca itu, ya. Orang-orang yang tidak senang hadir di dalam majelis itu ya mungkin karena salah satunya itu, ya. Diundang ngaji, sudah merasa tahu, sudah merasa ngerti, ya. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya sebetulnya bahasa lainnya tidak hadir di majelis saja sudah jadi maksiat. Belum hitung amalnya yang lainnya gitu, ya. Gitu. Nah, makanya kita kemudian menghindari diri dari itu. Nah, sekarang itu sarana belajar kita banyak, ya. Bisa lewat majelis banyak, guru banyak, tapi yang paling penting itu yang bisa tertib, ya, melalui yang kita sebut sebagai talaki. Belajar itu dari guru, ya. Ada yang mengajarkan, ada yang dan sebagainya. Ya, kemudian setelah itu kita diskusi, ya. Jadi nggak apa-apa Pak, yang seperti tadi itu, ya namanya manusia kan semuanya itu masih berproses, ya. Nggak bisa sekali ngaji langsung tiba-tiba Pak Danang berubah jadi malaikat gitu. Wong yang ngisi aja belum tentu malaikat kan gitu. Ya masalahnya itu dari mulai muda sudah sampai sekarang tua
Mungkin Yang karena saya pikirkan itu nanti kalau dicabut kalau bawahnya itu saya gimana ini? Kalau waktu iman ada, tidak masalah. Waktu iman dot, mau bilang. Nah itulah fungsinya majelis seperti ini, salah satunya supaya untuk membuat Bapak itu gelisah terus, gitu ya, gelisah terus. Jadi jangan khawatir kalau setiap datang pulang dari forum ini gelisah, itu ya memang tujuannya begitu ya, supaya nanti ada perbaikan ya. Insyaallah begitu, kita berdoa kepada Allah semoga kita itu dibukakan ya, dilapangkan ya. Kemudian setelah itu mau menerima ilmu dengan bagus, setelah itu nanti kita akan upayakan untuk bisa melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya ya. Baik, kalau tidak ada yang lain ya, Pak Anu ada? Gak ada ya? Ikut aja ya. Pak Wawan? Oke, Mas Ridho? Ikut Mas Mukti ya. Pak Chandra ya. Dan mungkin yang lain-lain gimana? Setuju? Setuju. Oke, ya. Yes. Baik, kita kan ini kan dihadiri oleh para malaikat yang tidak kelihatan. Jadi kita sapa juga kan. Semuanya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.